Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Monik Rangratu. Saat ini saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bukit Muria. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam istirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur ketika di hari ini Tuhan boleh memimpin kami hingga pada malam hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam istirahat malam, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin dan mampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Matius pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Yang berkata demikian, 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini yang berbicara tentang 2 dasar adalah khotbah penutup atau bagian dari khotbah penutup Yesus ketika ia berkhotbah di atas bukit. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita menyaksikan bahwa ternyata pelayanan Yesus pada waktu itu punya dampak yang cukup luar biasa. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang spektakuler, ternyata banyak orang yang mulai mengikuti Yesus. Ketika Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kemudian memberi makan 5.000 orang, atau banyak hal yang sudah Yesus lakukan, membuat banyak orang yang sudah mulai mengikuti Yesus. Di antara orang banyak yang mengikuti Yesus itu ternyata mereka punya motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti Yesus karena memang ingin melihat dan menyaksikan serta mau mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Memang sungguh-sungguh mau mengenal Yesus dengan sungguh. Namun ada juga orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu hanya untuk melihat saja. Apalagi nih yang Yesus perbuat. Peristiwa apalagi, hal besar apalagi yang Yesus mau lakukan. Ada juga kelompok orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu hanya untuk mencari kesalahan dari apa yang Yesus lakukan. Jadi ketika orang banyak mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus, tidak semuanya punya motivasi yang benar untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu betul akan motivasi orang banyak pada waktu itu. Karena Yesus tahu betul motivasi orang banyak pada waktu itu yang mengikuti Yesus. Sehingga Yesus katakan bahwa ada 2 macam dasar orang ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Kata Yesus, apa artinya hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya? Di sini kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, Yesus katakan bahwa di ayat yang ke-24, jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dari pembacaan ini atau dari ayat ini Yesus mau katakan bahwa
Mengikut Yesus bukan sekedar ikut kemana saja Yesus pergi. Mengikut Yesus bukan sekedar mendengar saja apa yang Yesus katakan atau apa yang Yesus ajarkan. Tapi mengikut Yesus itu harus belajar untuk memahami, untuk mengerti dengan sungguh siapa Yesus, mengerti dengan sungguh apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga Yesus katakan bahwa mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan harus seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Maksudnya adalah bahwa mengikut Yesus harus ada usaha. Usaha untuk mengenal siapa Yesus. Harus punya dasar yang kuat. Harus punya pengenalan yang sungguh. Supaya ketika ada banyak macam persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ia tetap berdiri kokoh. Sama seperti bangunan yang di atas atau didirikan di atas batu, maka bangunan itu akan berdiri kokoh sekalipun dia dihantam oleh angin, banjir, dan lain sebagainya. Yesus katakan juga di ayat selanjutnya bahwa kalau orang cuma mendengarkan saja tapi tidak mau mengerti, tidak mau memahami, tidak mau belajar untuk mengenal Yesus, tidak mau dekat dengan Yesus untuk lebih tahu siapa Yesus, ia seumpama rumah yang didirikan hanya di atas pasir. Artinya bahwa rumah itu tidak punya pondasi yang kuat. Sehingga ketika ada angin, ada badai, rumah itu menjadi rubuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, dari pembacaan firman Tuhan di malam hari ini ada 3 hal yang mau disampaikan lewat pembacaan ini buat kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yang pertama adalah relasi dengan Tuhan itu harus dimulai dengan sikap taat. Relasi dengan Tuhan itu harus dinyatakan lewat sebuah tindakan nyata. Jadi bukan sekedar mendengar, bukan saja melihat, tapi harus dilakukan itu dalam sebuah tindakan nyata. Sikap taat itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada banyak sekali contoh atau peristiwa yang kita lihat bahwa ada orang yang rajin bersekutu, rajin ke gereja, tapi ketika ia berada dalam kesulitan hidup, ia berada dalam persoalan hidup, ia tidak datang kepada Tuhan, tapi justru ia mencari jawaban dengan cara yang lain. Misalnya dia pergi ke orang pintar atau mencari jawaban ke hal-hal atau lewat hal-hal yang lainnya. Sikap taat itu harus dinyatakan ketika ada persoalan, ketika ada begitu banyak tantangan hidup. Kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Harus punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Artinya bahwa ada waktu yang kita siapkan untuk datang kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di jam-jam doa kita. Jadi kita selalu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga lewat relasi yang baik dengan Tuhan itu kita semakin dikuatkan. Sehingga dalam kehidupan kita akan selalu hidup dalam sikap yang taat. Sahabat GPIB, pelajaran yang kedua yang kita dapat lewat pembacaan firman Tuhan di hari ini, kalau yang tadi pertama adalah berbicara tentang ketaatan, maka yang kedua adalah harus ada usaha. Sama seperti orang yang membangun rumah, harus ada usaha untuk membangun rumah itu dan mendirikan rumahnya di atas dasar batu sehingga bangunan itu menjadi kuat. Maka iman saya, Bapak Ibu, boleh semakin dikuatkan ketika kita punya dasar yang kuat. Bagaimana kita memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan beriman kita, yaitu lewat usaha, lewat cara membaca Alkitab. Yang pertama adalah lewat membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab karena ketika saya, Bapak Ibu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka saya dan Bapak Ibu sahabat GPIB dimanapun berada, kita akan semakin dikuatkan lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat membaca Alkitab, saya dan saudara bisa mengerti maksud Tuhan lewat apa yang kita baca dan kita renungkan. Hal yang kedua adalah kita mau bersekutu, rajin bersekutu lewat persekutuan. Ketika kita rajin bersekutu, maka lewat persekutuan itu kita boleh semakin dibangun iman kita. Pengalaman iman sahabat kita, pengalaman iman sahabat kita mungkin bisa membangun kehidupan beriman kita.
Dan pelajaran yang ketiga atau hal yang ketiga yang kita lakukan supaya usaha iman kita semakin bertumbuh adalah lewat doa. Ada waktu khusus yang kita siapkan untuk Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari selain sikap taat, kemudian usaha untuk membangun iman kita. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari adalah saya dan Bapak Ibu harus siap diuji. Mengapa? Kalau saya dan saudara punya sikap yang taat, mau membaca Alkitab, mau bersekutu, punya waktu khusus dengan Tuhan, maka saya dan saudara harus siap diuji. Sama seperti bangunan tadi, ketika dia didirikan di atas batu, didirikan di dasar yang kokoh, maka ketika angin yang kuat, badai yang kuat, bangunan itu tetap akan berdiri kokoh. Maka ketika saya dan saudara rajin bersekutu, punya hubungan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, ketika ada banyak persoalan hidup, ada banyak tantangan hidup, saya dan saudara akan tetap bisa berdiri. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang kuat, tidak pernah mau bersekutu, tidak pernah mau membaca Alkitab, tidak punya jam doa, maka jangankan persoalan yang besar, riak-riak yang kecil pun akan membuat saya dan saudara goyah. Sahabat GPIB dimanapun berada, firman Tuhan di malam hari ini mau mengingatkan saya dan saudara bahwa mari kita belajar untuk selalu hidup di dalam ketaatan, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi mau merenungkan firman Tuhan, supaya saya dan saudara, sahabat GPIB semakin kuat di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam iman, supaya kehidupan saya dan saudara bisa menjadi berkat buat kehidupan orang di sekitar kita. Demikianlah sahabat GPIB, renungan firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah menguatkan kehidupan setiap kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di malam hari ini. Kami kembali diingatkan untuk hidup dalam ketaatan, kami diingatkan untuk selalu bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya iman kami semakin kuat, dapat berdiri di dasar yang kuat, sehingga ketika ada banyak persoalan hidup, tantangan hidup, kami boleh tetap setia dan tidak tergoyahkan. Bapa yang rahmani, kami mau berdoa buat sahabat GPIB dimanapun berada. Ketika saat ini berada dalam pergumulan hidup, Tuhan tolong kehidupan mereka. Biarlah kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bersyukur buat begitu banyak kasih dan berkat Tuhan, Tuhan juga dengarkan ucapan syukur mereka. Kami berdoa buat sahabat GPIB dimanapun mereka berada yang saat ini sedang terbaring sakit, Tuhan pulihkan mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan biarlah lewat kasih Tuhan kesembuhan boleh dirasakan. Kami berdoa ya Bapa buat program Night Call, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Biarlah program Night Call ini boleh menjadi berkat buat sahabat GPIB dan siapapun yang mendengarkannya. Dan biarlah nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di bangku kepemimpinan, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah mereka boleh menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian. Bapa yang rahmani, kami juga mau berdoa buat setiap kami. Ketika kami akan masuk dalam istirahat malam, mari Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Ketika malam menjadi bahagian dalam hidup kami, Tuhan pelihara dan Tuhan bangunkan kami esok di pagi yang cerah. Supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Mari berkati kami ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam setiap tugas panggilan dan pengutusan. Berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Inilah ya Tuhan permohonan kami, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sahabat GPIB, demikianlah renungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita masuki istirahat malam dengan sebuah keyakinan Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Dan marilah kita belajar untuk mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan supaya kehidupan kita menjadi berkat buat kehidupan orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.